dari kastil satu, kasbank 2 sampai kasbank yang nomor 10. Nah, untuk nomor bukti di sini ada dana masuk dan dana keluar. Kas besar juga sama, dana masuk dan dana keluar. Nah, untuk nomor bukti, karena transaksi di tanggal 1 Januari pada kas kecil adalah transaksi Nah, untuk transaksi kas kecil karena transaksinya adalah transaksi pembelian, misalkan pembelian ATK. Nah, di sini kita menggunakan nomor bukti atau kode yang ada di dana keluar. Nah, nomor buktinya adalah KKK, ini artinya adalah kas kecil keluar. Lalu dengan nomor bukti 1, lalu nomor urut untuk transaksi tersebut. Kita balik lagi di sini kas kecil. Untuk nomor buktinya kita isi kas kecil keluar 1. Lalu untuk kolom keterangan kita isi dengan keterangan transaksi tersebut. Misalkan tadi adalah transaksi pembelian dari pembelian ATK, misalkan kertas HVS dan pulpen. Di keterangan kita ketik biaya pembelian alat tulis kantor berupa kertas HVS 1 rim dan pulpen 1 box. Nah, di sini terdapat kelompok dana. Kelompok dana itu berisikan dana zakat, dana infak terikat, dana infak sedekah tidak terikat, amil, kurban, dan lainnya. Nah, untuk kelompok dana kita pilih yang lainnya karena ini adalah beban untuk pembelian alat tulis kantor. Lalu penerimaan ini kita isi untuk penerimaan zakat ataupun infak sedekah, fidyah, wakaf atau yang lainnya. Nah, di sini terdapat penerimaan dari zakat lembaga, zakat perorangan yang berisi zakat fitrah, profesi, perniagaan, pertanian, peternakan, logam mulia, harta temuan, yang sangkut pautnya dengan zakat perorangan. Nah, bedanya dengan zakat lembaga adalah dimana jika ada penerimaan dari sebuah perusahaan atau badan usaha yang ingin menzakatkan penghasilan dari perusahaan tersebut, nah kita bisa menggunakan zakat lembaga sesuai dengan bisnis usaha yang terdapat di usaha tersebut. Misalkan perusahaan atau badan usaha yang bergerak di bidang peternakan. Nah, di sini sudah disediakan zakat lembaga untuk peternakan. Misalkan ada perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, di sini juga sudah disediakan zakat lembaga perdagangan. Karena ini adalah
transaksinya pembelian alat tulis kantor, maka kita menggunakan opsi lainnya. Nah, ini untuk penerimaannya. Sedangkan penyalurannya sama seperti tadi. Untuk penyaluran zakat di sini terdapat penyaluran zakat sesuai asna. Lalu ada untuk infak yang sesuai dengan pilarnya, pilar pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, dakwah, bantuan kemanusiaan, atau bantuan khusus untuk luar negeri. Nah, di sini karena transaksinya adalah pembelian HVS atau alat tulis kantor, maka kita menggunakan biaya operasional AMIL. Program itu diisi jika itu adalah penyaluran infak atau zakat atau Bajismu Sumatera Barat yang memiliki program misalkan seperti Tani Bangkit, 1000 UMKM. Nah, itu nanti isinya di kolom program. Nah, untuk pilar kita isi dengan misalkan Bajismu Sumatera Barat memiliki program 1000 UMKM, maka pilar yang dipilih adalah pilar ekonomi. Nanti untuk pengisian pilar ini sesuai dengan kebutuhan yang ada di Bajismu Sumatera Barat. Lalu ada kolom masuk, lalu ada kolom keluar. Nah, ini adalah dana uang yang masuk di Bajismu Sumatera Barat, dan kolom keluar ini adalah uang yang dikeluarkan oleh Bajismu Sumatera Barat. Karena ini transaksinya adalah biaya pembelian alat tulis kantor, maka yang diisi di kolom dana keluar. Misalkan pembeliannya itu sebesar 120.000, maka yang di sini di kolom keluar kita klik 120.000 rupiah. Nah, untuk saldo mereka akan otomatis terisi karena ketika kita update atau input nominal uang yang kita keluarkan, nanti saldo akan otomatis terupdate atau otomatis akan kurang. Untuk kolom saldo nanti akan otomatis terupdate setelah kita input uang masuk atau uang keluar. Nah, lalu untuk transaksi kedua pada kas kecil, misalkan di tanggal 2 Januari kita ada transaksi pembelian perlengkapan, misalkan seperti pembelian kalender untuk Bajismu Sumatera Barat yang nominalnya di bawah 500.000, misalkan di tanggal 3 Maret. Nah, untuk nomor bukti pengisiannya seperti tadi, kas kecil keluar nomor 1. Karena ini transaksi kedua, kita pilih nomor urut yang paling belakang adalah nomor urut 2. Lalu untuk keterangan, karena kita melakukan pembelian kalender, di sini kita tulis biaya pembelian kalender sebanyak 5 piece. Untuk kelompok dana kita pilih filenya. Lalu karena ini transaksi pengeluaran, tinggal kita klik yang penyaluran, pilih biaya operasional AMIL. Karena ini bukan program Bajismu, maka untuk kolom program dan pilar dikosongkan saja.
kita tinggal isi nominal biaya kalender itu di kolom keluar. Misalkan biaya kalender itu sebesar 80.000. Kita isi 80.000, nanti otomatis saldo akan terupdate. Lalu karena uang yang ada di Lazismu Sumatera kas kecil di Lazismu Sumatera Barat ini nominalnya 150.000, misalkan di transaksi ketiga ini ingin mengisi kas kecil yang ada di Lazismu Sumatera Barat, misalkan pada tanggal 4 April 2021. Nah, untuk isi ulang kas kecil itu biasanya kalau di pusat itu dropping kas kecil itu dari dana yang ada di rekening bank. Misalkan dana yang ada di rekening bank Lazismu itu untuk menambah saldo dana kas kecil. Karena ini adalah transaksi uang masuk yang sumbernya dari rekening bank Lazismu yang di dropping atau dipindahkan ke kas kecil, maka nomor bukti kita bisa lihat di petunjuk. Untuk nomor bukti kas kecil. Nah, di sini kas kecil untuk dana masuk itu berkode KKM, lalu nomor urut dari transaksi tersebut. Kembali. Pada tanggal 4 April terdapat dropping kas kecil. Nomor buktinya M10. Nah, untuk kas kecil masuk ini kan baru pertama, transaksi pertama yang menunjukkan bahwa ada uang masuk pada kas kecil. Nah, untuk nomor urut disesuaikan dari nomor satu lagi, karena untuk yang berkode KKM kan masih belum ada sebelumnya. Jadi untuk nomor urutnya mulai dari nomor urut satu lagi. Nah, untuk keterangan kita bisa isi dropping kas kecil dari rekening BCA Syariah. Untuk kelompok dana kita bisa isi pada lainnya lagi. Untuk penerimaan, karena ini bukan penerimaan zakat, infak, bukan penerimaan fidyah atau wakaf, kita bisa isi dengan lainnya. Penyaluran tidak perlu diisi karena ini adalah uang masuk yang sumbernya dari rekening BCA Syariah. Penyaluran tidak perlu diisi, pengurusan pilar juga tidak perlu diisi karena ini bukan penyaluran. Yang terjadi hanya di kolom uang masuk. Misalkan Lazismu Sumatera Barat dropping untuk kas kecil sebesar 250.000. Nah, lalu saldo akan otomatis terupdate.